Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Gita Permani. Saya dari PAI 6A STAI Radurjana Subang. Pada pertemuan kali ini, saya ditugaskan untuk membuat video mengenai materi dari Kitab Ta'limul Muta'allim, mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh Bapak Isni Fajrussalam MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pasal fi niyati fi hali ta'alumi, yaitu niat dalam mencari ilmu. Sebelumnya kita ucapkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan kuliah walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang niat dalam mencari ilmu. Summa la budalahu fi niyati fi jamani ta'allumil ilmi. Idin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalamu innamal a'malu binniyat. Kemudian, setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar, karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, yaitu setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min amali yutasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirat. Rasulullah SAW bersabda, banyak perbuatan atau amal-amal yang tampak dalam bentuk amalan kedamaian, tapi karena didasari niat yang baik atau ikhlas, maka menjadi atau tergolong amal-amal akhirat. Wa kamil amal yutasawwaru bi surati a'malil akhirati summa yasiru min a'mali dunya bisu'in niyat. Kemudian menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk atau tidak ikhlas. Wa yanbaghi an yawiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirata wa ijalatal jahli an nafsihi wa an sa'iril juhalli wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami fa inna baqa al-islami bil ilmi. Niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas, mengharap ridho Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam, karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Wala yasihud juhdu wa taqwa ma'al jahli wa ansyada syaihul imamul ajalu burhanuddin sahibul hidayati si'ron liyabdihim. Juhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Syekh Burhanuddin menukil perkataan pada ulama, orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat Islam, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Wiya bihi syukra ala ni'matil akli wasihati badani wala yanwiya bihi kebalan nasi walastijlaba hutami dunya wal karamata ingda sultani wa ghairihi. Dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jangan sampai terbesit niat supaya dihormati masyarakat.
untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapatkan kehormatan di hadapan pejabat atau lainnya. Qala Muhammadu bin Hasani rahimahullahu ta'ala, law kana an-nasu kulluhum ibdi la a'taqtuhum wa tabarra'tu an walatihim. Muhammad bin Hasan berkata, andai kata seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan ku merdekakan semuanya dan akan ku bebaskan diriku dari wala atau loyalitas mereka. Waman wajada laddatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima ingdan nas ansyadana syaihu imamul ajalul ustadu qiwamuddini Hamadu bin Ibrahim bin Ismaila Sofari Ansori imla'a li Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala si'ra. Barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkannya, maka dia tidak akan begitu tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Syekh Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Asy'afar Al-Ansori membacakan syairnya kepada Abi Hanifah, siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Allahumma illa iza talabal jaha bil ma'rufi wan nahi anil munkari wa tanfidil haqqi wa ijazid dini la li nafsihi wa hawahu fayajuju zalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya anil munkar. Boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapat kedudukan di masyarakat kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amal ma'ruf nahi mungkar dan untuk melaksanakan kebenaran serta untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan sendiri, juga bukan untuk karena keinginan hawa nafsu. Wayam bagi li talibil ilmi ayatafakkara fi zalika fa innahu yata'allamul ilmi bijahdi kasirin fala yasrifahu ila dunyal haqirati qalilatil faniyati si'ru. Hal itu perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu, jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana itu. Seperti kata sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menukilkan dan membutakan. Mereka kebingungan tanpa petunjuknya. Wayam bagi li ahlil ilmi alla yudillu nafsahu biqama'i fi ghairi matma'a wa yatakharraja amma fihi madallahu ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadi'a wa tawadu'u baina takaburi wal madallatu wal if'u kazalika yu'rafu zalika fi kitabil akhlaq. Para ulama harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya, harus tawadu dan tidak tamak pada harta dunia. Tawadu itu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan bersifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh adalah ujungnya orang tidak tahu keadaan dirinya, apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka.
atau bagaimana akhir umurnya, atau tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke neraka atau ke surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Abu Hanifah berkata, besarkan surban dan lebarkan lengan baju kalian. Beliau berkata demikian agar ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Nah, para pelajar seharusnya membaca kitab wasiat karangan Abu Hanifah yang dipersembahkan kepada Yusuf Khalid Asinti ketika ia kembali kepada keluarganya. Kitab tersebut juga sangat perlu dibaca oleh para pengajar atau guru dan para pemberi nasihat. Begitu kata Syekh Imam Ali bin Abi Bakar rahimahullah. Baiklah teman-teman, dari banyaknya pembahasan yang telah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, innamal amalu binniyat, yaitu semua amal itu tergantung pada niatnya. Maksudnya, niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu itu harus ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat akal dan keadaan badan, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Yang kedua, kelezatan dan hikmah ilmu. Barang siapa yang telah dapat merasakan kelezatan ilmu dan pengamalannya, maka dia tidak akan tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Yang ketiga, pantangan ahli ilmu. Para ahli ilmu ulama sebaiknya tidak merendahkan atau menghinakan dirinya dengan mengharap sesuatu yang tidak semestinya dan menghindari hal-hal yang dapat menghinakanmu dan ahli ilmu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam pembacaannya banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, memakai masker, dan menjaga mobilisasi dan interaksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.